Pemirsa Tauf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Marjuan Ibrahim. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Selanjutnya ciri keberkahan, ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, yang dia datang, yang dia masuk di bulan Syawal, dia mendapatkan seluruh keberkahan di bulan Ramadan, adalah orang yang ketika masuki bulan Ramadan dia sudah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Hablum minan nasnya dia sudah perbaiki. Yang paling utama adalah hubungan dengan orang yang terdekat, yaitu dengan pasangan, suami dengan istri, istri dengan suami. Karena mereka jugalah termasuk penentu kita apakah kita sukses di bulan Ramadan atau tidak. Kalaulah kita tidak memperbaiki komunikasi kita dengan istri kita, istri tidak memperbaiki komunikasi dengan suami, suami hanya tersenyum di kantornya, hanya ramah dengan rekan-rekan kerjanya saja, tapi ketika di rumah dia sulit memberikan senyuman terbaiknya terhadap istrinya. Begitu juga istri yang sudah mulai goyah hatinya dengan hembusan-hembusan syaitan. Maka dengan masuknya bulan Ramadan, inilah menjadi momentum kita untuk memperbaiki dulu hubungan kita, komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Karena syaitan bisa masuk melalui pasangan kita untuk menghancurkan Ramadan kita, untuk menyemburkan, untuk meniupkan nafas-nafas emosi dari dalam pasangan kita. Maka seseorang yang akan memasuki bulan Ramadan, hendaklah dia memanggil istrinya, menasihatinya, mengatakan, "Wahai adindaku, wahai sayangku, adikku, tolonglah bantu abang damu ini, tolonglah bantu kakakmu ini, tolonglah bantu suamimu ini ketika di dalam bulan Ramadan. Janganlah sampai engkau menyulutkan emosi kami. Janganlah engkau sampai menyulutkan emosi abangmu ini. Ya. Apa saja yang ingin engkau beli, silakan beli. Apa saja yang ingin engkau pesan dari pesanan online, silahkan dipesan. Tidak masalah. Ya. Tapi ingat, sinetron azab seorang istri yang terlalu sering berbelanja online, ketika menjadi mayat dia dijemput oleh JNE. Maka ini berbahaya. Tapi itu hanya canda saja. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita memperbaiki dulu hubungan kita kepada orang-orang yang terdekat, kepada pasangan kita, yaitu karena merekalah yang akan membantu ibadah Ramadan kita. Kalau istri ini emosi saja, kalau istri ini belum hilang lagi rasa dendamnya kepada suami, rasa marahnya ketika dia dicuekin, rasa marahnya ketika ada sesuatu yang menyakitkan hatinya, maka kalau Ramadan tidak selesai, kalau pada bulan Ramadan ini belum diselesaikan, maka ini bisa menjadi pintu bagi syaitan untuk menghembuskan hawa-hawa kemarahan. Dan ini bisa membuat suami itu menjadi emosi dan merusak ibadah puasanya. Oleh karena itu, perbaiki dulu dengan hubungan dengan keluarga terdekat, kemudian dengan orang tua. Nah, orang tua inilah yang kita dahulukan. Orang tua inilah yang kita minta ampun dan maafnya. Ayah, mohon dukunganmu agar Ramadan kami ini menjadi berkah. Ayah, mohon bimbinganmu agar Ramadan ini menjadi berkualitas. Ayah, mohon bimbinganmu karena nanti kalau kami beramal penuh di bulan Ramadan, maka ini juga akan mempermudah hisab ayah. Kepada ibu kita juga seperti itu, kita perbaiki. Mungkin ada salah dan khilaf kita, kita perbaiki. Komunikasi kita kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada orang yang lebih kecil dari kita, yaitu anak-anak kita. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan, mungkin selama ini kita lalai terhadap pendidikan agamanya. Maka Ramadan menjadikan kita untuk senantiasa mengingat tentang pertanggungjawaban kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, tidak akan bergerak tumit anak Adam sampai dia nanti
menyelesaikan segala tanggung jawabnya, segala perkataannya, segala tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah anak-anaknya nanti. Apa yang telah engkau ajarkan kepada mereka? Apa yang telah engkau didik kepada mereka? Kemana mereka engkau titipkan? Rizki yang diberikan kepadamu, untuk apa engkau nafkahi mereka? Apa kepada jalan yang buruk atau kepada jalan yang lurus? Janganlah sampai nantinya anak-anak kita memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai nanti, na'udzubillah, malah anak-anak kita ini yang menghalangi kita dari melangkah masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbaiki komunikasi kepada orang-orang terdekat ini penting. Kemudian memperbaiki hubungan kita juga, komunikasi kita kepada jiran tetangga. Sebagaimana di Mesir, kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, maka mereka memberikan bernampan-nampan makanan kepada para tetangga mereka. Karena apa? Karena ini adalah merupakan salah satu pendukung dari keberhasilan mereka di bulan Ramadan nantinya. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu komunikasi yang dipilih adalah komunikasi yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pernah mendengar hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan dan melihat masih ada mungkin dari para istrinya yang tertidur, maka kata Rasulullah, bangun. Rasulullah bangunkan istrinya. Rasulullah bangun. Karena ini adalah 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu di mana kita berperang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sing-singkan lengan bajunya. Rasulullah naikkan ikatan kainnya. Karena apa? Karena menunjukkan keseriusan kepada pasangannya bahwasanya kita telah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Begitu juga hendaknya kita. Dari awal Ramadan kita sudah punya persiapan. Pokoknya setelah pulang kerja langsung ke rumah, tidak pakai singgah-singgah. Mohon maaf untuk bulan ini tidak bisa hadir undangan buka bersama karena saya fokus ingin melatih akidah anak saya, mendidik akidah anak saya, mendidik ketauhidan anak saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperbaiki komunikasi kita terhadap manusia, terutama yang paling dekat dengan kita. Pemirsa Tawaf TV, insya Allah nanti akan kita sambung lagi pada segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Tawaf TV.